Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di uh, bersamaan hukum Newton, bukan bersamaan hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga. Ya, hukum Newton ketiga. Jadi bunyi dari hukum Newton ketiga ini, setiap aksi selalu, ini kebetulan bahasa yang ditulis bahasa Latin ya. Newton ini orang Inggris, tapi dia menulis buku dalam bahasa Latin, buku yang dia terbitkan ini, karena waktu itu bahasa Latin lebih populer ya, lebih banyak pelajar dari Latin ya. Jadi katanya setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar namun berlawanan arah. Oke. Dengan kata lain, setiap aksi selalu ada reaksi ya. Setiap aksi selalu ada reaksi. Ini sering-sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi apa sih hukum Newton ketiga menjelaskan tentang apa? Jadi setiap aksi, katakanlah ada sebuah gaya. Setiap aksi itu gaya. Ada sebuah gaya. Ada sebuah gaya. Sebuah gaya. F. Ya. Sama dengan ya, ada reaksi. Ada reaksi. Jadi minus F. Setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar, namun berlawanan arah. Jadi kita vektor F, ya, arah F sama dengan minus arahnya yang berlawanan arah dengan arah F. Nah, dalam kehidupan nyata seperti apa kita membayangkannya? Kalau misal ada sebuah benda, ya sebuah benda seperti ini, dan kita mendorong benda ini, ya, kita memberikan ini sebuah F, ini katakanlah FA, ya, ganti warna. Ada sebuah benda, ya, benda ini kita memberikan sebuah gaya, ya, kita mendorong benda ini, ada benda ini ada di lantai, ya, di lantai, kita mendorongnya, maka ada F yang kita berikan. Namun benda ini juga memberikan gaya, ya, yang sama besar ke arah tangan kita. Jadi kita memberikan gaya ke arah benda memberikan gaya ke arah kita. Jadi ada gaya lainnya, ya, ada gaya. Saya menulisnya. Ada gaya yang ke arah sebaliknya. Ini jangan mengikat gambar. Ada gaya yang sama besar pada arah sebaliknya ke arah tangan. Jadi ini tangan, ini kita memberikan gaya dari tangan pada benda, ya, pada benda kita selalu mulai dari pada benda, dari tangan, ya, benda dan tangan, dari benda pada benda oleh tangan, ya, kita memberikan
memberikan gaya pada benda, ya, pada benda, pada di sini pada ini oleh, ya. Jadi pada benda oleh tangan, pada benda memberikan gaya, ya. Sebaliknya ya, oleh tangan, pada tangan ya, pada tangan, pada tangan oleh benda, ya. Ya, oke. Jadi ini berbeda kasusnya, tapi sama besar. Jadi apa yang kita rasakan ketika kita mendorong benda ini, inilah gaya yang diberikan. Jadi kalau kita mendorong dinding, ya kita tidak bisa mendorong dinding. Katakanlah kita mendorong dinding, gitu. Ya, kita mendorong dinding. Ya, kita mendorong dinding. Ya. Ini kita tidak bisa memberikan kita memberikan gaya ke arah dinding, ya. Kita memberikan gaya, tapi dinding juga memberikan gaya ke arah kita. Kebetulan ini kasusnya tidak bisa kita tidak bisa digerakkan, ya, tapi tetap kita memberikan gaya dan dinding memberikan gaya. Dalam kasus ini kita sanggup mendorong benda ini, ya. Tapi apakah dia memberikan gaya? Dia memberikan gaya. Semakin besar gaya yang kita berikan, ya, semakin besar pula. Contohnya begini, seandainya kita mendorong benda ini lebih cepat, lebih kuat, maka benda ini juga mendorong kita lebih kuat, ya. Pasti begitu. Mungkin contoh lainnya, ada kita tinggal di bumi, ya. Ini bumi, dan ada bulan mengelilingi bumi, ya. Bulan lebih kecil, bulan ini mengelilingi bumi. Kita tahu bahwa bumi dan bulan ini memiliki, ya, bumi menarik bulan, memberikan F, bulan juga menarik bumi, ya, minus F, ya, pada arah yang lain, pada arah sebaliknya dari yang dilakukan bumi. Ya. Jadi bumi menarik bulan, bulan juga menarik bumi, ya. Apakah dengan begini kita tidak mungkin, ya? Karena kalau kita melihat persamaan ini F dan minus F, apakah berarti persamaan Newton F sama dengan M dikali dengan A ini, ya? Apakah A ini tidak ada percepatan? Karena kan menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa ada percepatan, dan dalam kehidupan nyata juga selalu ada percepatan, ya. Kita bisa mendorong mobil berjalan, kita gas mobil berjalan, artinya keadaan ini seperti apa, ya, kalau pertanyaan kita seperti itu. Ini kasusnya berbeda, yang seperti saya jelaskan tadi. Kalau pada kasus ini contohnya, ya, ini ada gaya pada bulan, ya. Pada bulan oleh bumi, ya. Ada gaya pada bulan oleh bumi. Di sini ada gaya pada bumi oleh bulan, ya. Jadi ini berbeda objek, ya. Jadi gayanya sama besar, tapi objeknya berbeda, masanya berbeda. Kita tahu bahwa bumi itu jauh lebih besar daripada bulan, ya. Saya nggak tahu masa pastinya, tapi ratusan atau ribuan atau puluhan ribu kali lebih besar dari bulan. Tapi kalau memang dia lebih besar, ya, persamaannya Fm kali A. Jadi A itu akan tetap ada, ya. Nah, percepatan tetap ada karena ini bekerjanya, ini katakanlah A pada bumi, ini A pada bulan, ya. Jadi karena masanya berbeda, ini masanya besar, ya. Ini masanya kecil,
kecil, ya, maka percepatan itu berbeda, ya. Percepatan itu tetap ada. Si bulan lebih cepat bergerak daripada bumi bergerak mengelilingi matahari karena masanya kecil, ya kan? Jadi itu yang dimaksud oleh setiap aksi selalu ada reaksi sama besar namun berlawanan arah oleh Newton. Jadi bukan berarti uh, percepatan itu tidak ada. Jadi gaya yang diberikan bumi pada bulan dan bulan pada bumi sama besar, tapi yang berbeda adalah masanya sehingga mempengaruhi percepatan bumi dan bulan itu berbeda. Mungkin sekian pertemuan kita tentang hukum Newton. Kita lanjut di pertemuan lainnya.